Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Saya tidak lupa untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Tina Sitorus. Dan saya mengajak saudara untuk subscribe dan jangan lupa ketik tanda lonceng supaya saudara supaya saudara jangan nggak ketinggalan dengan video-video saya yang menarik. Haleluya. Hari ini kita membahas tentang menghardik Bapak Ibu ya. Jadi gara-gara satu orang semua pendeta bereaksi menampakkan dirinya, wow saya yang paling hebat ya kan. Semua yang saya bahas ini semua dokter Bapak Ibu, sudah senior, lebih senior dari saya ya kan. Dan banyak pendeta-pendeta yang berkomen Bapak Ibu ya tentang menghardik. Jadi Pak Niko, saya cabangnya Pak Niko Bapak Ibu. Karena saya cabangnya, bukan karena saya cabangnya saya mengapakan Bapak ini atau membelanya, bukan seperti itu ya. Kita sama, kita di sini adalah sama merangkul Bapak Ibu ya. Saya tidak membedakan siapa-siapa di sini, tapi saya hanya memberitakan tentang firman Tuhan sesuai dengan isi Alkitab Bapak Ibu. Jadi Pak Niko ini setiap kami selalu mendapatkan pesan Pak Niko setiap bulan itu, selalu kami dengarkan pesan Pak Niko apa yang dia sampaikan. Jadi ada pesan Pak Niko yang dia menghardik virus corona ini. Jadi karena nggak terbukti, datanglah pendeta-pendeta mengeluarkan unek-uneknya Bapak Ibu, seperti Spentong ya, seperti si Esra Soru, banyak lagi Bapak Ibu pendeta-pendeta yang berkomen. Kita bisa kita nasihati Bapak Ibu, kita bisa kasih komen, tapi bukan untuk menghancurkan ya, menghalaukan semuanya sehingga jemaat pun tertawa Bapak Ibu, atau setan pun tertawa. Pendeta-pendeta besar saja berdebat, apalagi dengan kami ya kan, gitu-gitu ya kan. Jadi kita bisa kasih komentari, itu hak kita, bebas Bapak Ibu. Tapi kita mengomentarinya ya dengan kasih Bapak Ibu, dengan kasih. Kalau kita betul-betul memang ada Yesus di dalam diri kita, jika kita melihat seseorang itu ajarannya agak sedikit menyimpang, kita nasihati. Kita bisa nasihati Bapak Ibu dengan sesuai dengan firman. Kalau kita baca surat Paulus ya, mereka itu membahas, karena ada sebagian mereka pun ada ajarannya sesat Bapak Ibu ya. Jadi Paulus berkata, hati-hati loh sama si itu, hati-hati. Karena kami sudah nasihati mereka, mereka tidak menerima. Jadi kamu hati-hati dong. Nah, jadi ada apanya Bapak Ibu? Kerjasama Bapak Ibu. Karena satu Alkitabnya kita ini ya. Bukan beda Alkitab Bapak Ibu. Satu Alkitab tapi bisa pemahaman berbeda-beda. Ya tidak satu hati Bapak Ibu ya. Jadi datanglah Pak Stephen Tong ini sama pendeta lain itu, katanya saudara tidak bisa memakai kata hardik. Itu hanya bisa dipakai Yesus. Hak kita tidak bisa memakai kata hardik. Saya komplain dong. Saya komplain. Isi Alkitab ini untuk siapa Bapak Ibu?
isi Alkitab ini dibuat Tuhan itu untuk saya dan saudara. Yang tidak bisanya isi Alkitab ini ada di sini Bapak Ibu. Seperti opung Google. Ya, nenek Google ya kan. Kalau kita tekan nenek Google, keluarlah. Tapi karena kita manusia yang tidak sempurna, sehingga kita tidak bisa menyimpan firman Tuhan di sini Bapak Ibu. Contoh, seperti Hawa Bapak Ibu. Hawa mendengarkan firman Tuhan. Dan iblis datang mencobai si Hawa pakai firman Bapak Ibu. Tapi karena si Hawa lupa atau tidak semua didengarkannya firman Tuhan, dia menjawab iblis pun pakai firman, tapi tidak sempurna. Karena ini tadi yang saya bilang ini, kita manusia tidak sempurna, yang tidak bisa kita hafal firman Tuhan, kadang lupa. Contohnya lah hari ini disampaikan bos kita ya, contohnya kita rapat dia. Saya kan pernah kerja Bapak Ibu. Kalau rapat kami, saya harus bawa pen dulu Bapak, buku. Takutnya saya nggak bisa bilang, Pak, tanya dulu Pak, ulangi lagi Pak. Aduh, pasti saya bisa dipecat dulu. Ya kan? Jadi kita harus inisiatif sendiri, kita harus bawa pen, kertas supaya kita bisa tulis apa yang disampaikan bos kita ya kan. Jadi karena kita mungkin manusia yang tidak sempurna, mungkin bisa lupa mungkin, sehingga kita tidak sempurna menyampaikan firman Tuhan kepada iblis Bapak Ibu. Karena Hawa tidak sempurna menyampaikan firman Tuhan kepada iblis, karena kerjanya iblis itu menambah-nambahkan, mengurang-urangi firman. Karena Hawa tidak lengkap menyampaikan firman Tuhan, sehingga Hawa terperangkap Bapak Ibu. Dia terperangkap. Waktu Yesus dicoba iblis pakai firman Bapak Ibu. Iblis pakai firman, pakai ayat, tapi ditambah-tambahin. Tapi karena Yesus sempurna, dia bisa memberikan firman dengan sempurna Bapak Ibu. Jatuhkanlah dirimu ke atas ke bawah, jika kau benar-benar anak Allah. Jika kau benar-benar anak Allah. Apakah status karena Yesus jadi manusia, apakah status Yesus tidak anak Allah? Ya. Jadi contohnya gini. Kalau ada anak saudara kan, sering orang tua ngomong seperti ini, kalau anaknya bandel banget, yo jahat kali kan ini. Anak setan kau, kurang ajar kau, ya kan? Hari ini berbahagialah anak-anak yang mendengarkan hari ini. Saudara jangan menangkapi orang tua saudara. Karena status saudara tidak anak setan, tapi anak Tuhan. Ya. Sekalipun saudara nakal, jahat, status saudara tidak hilang Bapak Ibu. Ya, iblis yang berbicara itu Bapak Ibu. Ya saudara jangan putus asa. Kan banyak sekarang anak-anak jadi bandel, semakin bandel dia. Karena orang tuanya udah dibilang anak setannya kau. Mampuslah kau, ya kan? Semakinlah patah hati anaknya itu. Semakinlah dia bergentayangan Bapak Ibu, karena orang tua saya sendiri pun nggak sayang sama saya. Sudah dibilangnya saya anak setan. Hari ini saudara berbahagia mendengarkan saya ini. Saya akan bagi tahu saudara jangan menangkap itu suara iblis Bapak Ibu. Atau saudara-saudara makanya seperti orang Batak, keturunan kalian pun anak penyembahan berhalanya. Apa enggak anak setan ya kan? Saudara jangan lengkap itu setan itu semua. Saudara, status saudara itu tidak akan pernah hilang. Saudara tetap anak Allah. Kenapa? Ya, haleluya. Jadi kita akan baca Markus 4 ayat 37 sampai 40. Mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun mengardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Berarti kalau Yesus berbicara, mengapa kamu tidak percaya? Berarti Yesus menginginkan kita, kalau kita kaji pembahasan ini Bapak Ibu, berarti Yesus menginginkan kita sendiri yang mengardik. Gak usah Yesus turun tangan gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Jadi di manakah kepercayaanmu? Kalau kita baca di Lukas, di manakah kepercayaanmu? Berarti Yesus menginginkan kita dong. Berarti kata Yesus gini, ibaratkan seperti inilah. Yesus sama murid-muridnya siang dan malam, Bapak. Siang dan malam bersatu, ya kan? Siang dan malam Bapak Ibu bersama Yesus, tapi kepercayaan mereka tidak ada. Masuk kanan, keluar kiri. Yesus ingin membuktikan apakah muridnya ini masuk enggak firman yang saya bagi. Padahal kalau kita baca ke belakang Bapak Ibu, Yesus sudah berkata, "Jika saudara memiliki iman sebiji sesawi, saudara bisa memindahkan gunung ini." Ya kan? Yesus sudah berbicara sebelum terjadi bencana ini, ya kan? Tapi masuk kanan keluar kiri, sampai Yesus bilang, "Di manakah kepercayaanmu?" Berarti Tuhan menginginkan kita untuk mengerdik badai itu Bapak Ibu. Kita lihat apa sebenarnya badai itu ya. Jadi seperti kata Kidung Agung, "Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan mengerahkan cinta sebelum dinginnya." Jadi para murid sudah membangkitkan apanya Yesus Bapak, cintanya Yesus ya, menggerakkan hatinya supaya turun tangan gitu maksudnya. Apakah, saya tanya dulu kepada saudara, apakah Yesus pura-pura tidur di situ Bapak Ibu? Pura-pura tidur di perahu itu? Apakah Yesus nggak tahu harus terjadi seperti itu? Karena dia adalah Tuhan. Dia Tuhan loh. Dia pasti tahu dong apa yang harus terjadi. Apakah ada ketersengajaan? Saudara yang mengartikannya Bapak Ibu ya. Tuhan menginginkan kita Bapak Ibu, supaya kita yang turun tangan, supaya kita yang memintanya Bapak Ibu ya. Jangan cengeng. Jadi Tuhan menginginkan kita jangan cengeng. Sikit-sikit Tuhan yang turun tangan gitu loh maksudnya ya kan. Makanya ada 2 kali Yesus berbicara seperti itu, "Di manakah imanmu?" Waktu Yesus berdoa Bapak Ibu di Gunung Sinai. Jadi orang-orang bertanya, "Guru, saya sudah menyuruh para muridmu untuk menyembuhkan, mengusir roh jahat ini, tapi tidak bisa." Tapi apa kata Yesus? "Di manakah imanmu?" Berarti ngeri kali ya. Kalau kita dengar bahasa "di manakah imanmu" itu ngeri kali kurasa. Karena para murid bersama-sama Yesus, statusnya murid itu ada. Ya, statusnya yaitu murid Yesus Bapak Ibu, ya kan? Contohnya kita wakil presiden udah bangga ya didengar oleh masyarakat ya. Apalagi zaman dahulu itu sudah bangga itu. Aduh, dia kan muridnya Yesus kan, jadi status kita kan naik level ya gitu kan. Apalagi kalau kita itu asistennya bos kita kan sudah naik ya. Sudah naik, wah sudah enak kali Bang, didengar orang pun sudah enak. Jadi para murid ini sudah sok dia, tapi isinya nggak ada Bapak Ibu ya. Ya saudara, jangan seperti para murid Yesus sebelum Roh Kudus ya. Kalau setelah Roh Kudus ada, memang para murid berubah total Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Roh Kudus ada, para murid wah tidak terbilangkan Bapak Ibu ya. Ya, masuk kiri keluar kanan ya kan, sampai Yesus bilang, "Di manakah imanmu?" ya.
Mari kita baca Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Berarti ombak ini adalah bisa menjadi penyakit, bisa orang-orang fasik ya menimbulkan sampah, penyakit Bapak Ibu, sampah, lumpur, ya kan? Jadi semakin luas ya kalau kita baca Yesaya ini tentang ombak itu Bapak Ibu. Berarti Tuhan menginginkan kita sendiri yang mengardik ombak badai kehidupan kita Bapak Ibu. Kita bisa mengardik COVID-19 ini, bisa. Tapi kita tidak bisa menentukan masa dan waktunya Bapak Ibu. Yang salah di sini Pak Niko adalah soal masa dan waktunya. Bapak itu memberikan masa dan waktunya. Sebelum pasca COVID corona saya ardik habis, nggak ada lagi nih. Ya, salah Bapak itu telah menentukan masa dan waktunya. Mari kita baca dulu di Kisah Para Rasul 1 Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi Tuhan tidak pernah bagi tahu masa dan waktu Bapak Ibu di Alkitab. Makanya di Alkitab ada tertulis nanti akan terjadi 1 masa, 2 masa, 3 masa, setengah masa. Tuhan tidak kasih tahu tahun 2020 lah atau tahun 2030 lah nanti kiamat. Tuhan tidak bagi tahu bulannya, tanggalnya, tidak Tuhan bagi tahu, tapi hanya 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi kalau ada seperti itu memang saya sesat. Sesat kalau menentukan waktu masa Bapak Ibu. Karena Tuhan pun tidak pernah menentukan masa. Contoh 10 tulah yang terjadi di kerajaan Firaun. Di Alkitab tidak menerangkan 1 tahunnya tulah pertama atau habis tulah pertama itu atau berhentinya 1 tahun atau 2 tahun baru tulah kedua. Tidak ada di sana. Hanya ya habis 10 tulah Bapak Ibu. 1 tulah habis itu 2 tulah, 3 tulah sampai 10 tulah. Jadi tidak ada diterangkan di situ berapa tahun dia gitu ya. Jadi gini, kenapa firman Tuhan tertulis segala sesuatu yang terjadi di sini seizin Tuhan. Seizin Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan. Hanya Dialah yang bisa. Karena virus ini Bapak Ibu tidak bisa kita lihat. Karena Allah adalah tembus ruang dan waktu. Ya kita harus berdoa dong kepada Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa mengartik, kita hanya bisa meminta Bapak Ibu. Tapi Tuhanlah yang bekerja. Kita hanya bisa meminta. Contoh seperti orang Israel, Tuhan hanya minta mereka berdoa Bapak Ibu, bernyanyi, mengelilingi tembok Yeriko. Mungkin kalau kita kaji kalau bangsa Israel pukul-pukul itu tembok Yeriko itu supaya hancur, mungkin berbulan-bulan Bapak Ibu supaya hancur. Tapi detik itu mereka 7 kali keliling Bapak Ibu ya, bukan 7 kali 7 kali keliling mereka bisa tembok Yeriko hancur Bapak Ibu ya. Jadi Allah yang bekerja, karena Allah bisa muncul dalam yang tidak bisa kita lihat Bapak Ibu. Karena Allah tembus ruang dan waktu. Contohnya ini nih, tangan ini dia bisa tembus. Kalau saya tidak tembus Bapak Ibu, karena saya manusia bukan roh ya.
Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa mengardik virus corona ini, kita bisa berdoa, tapi kita tidak bisa menentukan masa dan waktunya. Contohlah saya, Bapak Ibu. Waktu saya pernah berpengalaman juga, Bapak Ibu ya. Saya di Malaysia, orang tua saya di Indonesia. Saya 4 tahun di Bapak Ibu di Malaysia, dan saya tidak tahu keadaan mereka. Saya hanya melewat inilah HP ini, bisa video callan lah, tapi nggak terlalu jelas kan namanya video callan ya. Jadi Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tin, bagi tahu kepada keluargamu bahwa opumu mau meninggal, Bapak Ibu. Tapi apa kata Tuhan? Bagi tahu bagi mereka supaya mereka mengumpulkan biayanya, Bapak Ibu. Jadi berbahagialah orang yang dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan bagi tahu kapan kita meninggal, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak bagi tahu bulan dan tanggalnya. Hanya ini sebentar lagi opumu meninggal. Ya. Jadi waktu saya bagi tahu kepada orang tua saya seperti itu, saya dibilangnya gila, Bapak Ibu. Di sana dibilangnya gila karena sok-sokan kamu katanya, sok-sokannya kamu, sok-sok Tuhan-Tuhannya kau ini kan. Ya kan? Jadi gitu manusia, Bapak Ibu. Kalau tidak dilihat mata pasti dihina, Bapak Ibu. Ya, dibilangnya sesat ya, saya sesat dia kan. Tapi setelah 5 bulan kemudian opung saya meninggal, dan orang tua saya menelpon saya minta uang, Bapak Ibu ya. Tak uang supaya ada biaya. Jadi itulah mungkin manusia ini seperti itulah tadi manusia. Kalau benar dia diam, Bapak Ibu ya. Tapi kalau salah langsung dibilang oh sesat. Ya kan? Tidak betul. Seperti kata pendeta itu, kalau kau betul-betul memang dipakai Tuhan, tuh buat KKR, buat penyembuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan begitu caranya. Karena virus ini ya kita tidak bisa melihat dengan mata kita jelas melihat virus ini, Bapak Ibu. Karena dia kasat mata ya, harus pakai mikroskop biar bisa melihatnya. Itu pun para ahli yang bisa melihatnya, Bapak Ibu. Ya. Untuk mematakan virus corona ini kita kembali kepada Allah, kepada Yesus, karena Yesus tembus ruang dan waktu, Bapak Ibu. Ya. Karena bumi ini tuh bukan kakinya Tuhan. Ya. Karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita berdoa bisa kita meminta mengartik. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menghardik virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa berdoa seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan yang bekerja. Karena ini ya Alkitab, Bapak Ibu, isi firman Tuhan kita bisa pakai. Tapi yang tidak bisa dipakai adalah seperti ini. Saya Mesias, saya turun dari surga. Itu adalah sesat. Ya. Atau saya bicara gini, saudara-saudaraku, ayo mari kita ke sana. Di Jakarta ada Mesias. Atau di Amerika Serikat ada Mesias. Itu ajaran sesat. Karena ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan, Bapak Ibu berbicara seperti itu. Kalau saudara berbicara seperti itu sesat. Kalau saudara mengakui bahwa saudara ini karena saudara bisa menyembuhkan, bisa mengusir roh jahat, sehingga saudara bisa, saya ini Mesias, ganti Allah, saya dari surga, diciptakan Tuhan, dikasih Tuhan saya, kekuasaannya kepada saya. Itu sesat. Tapi itu memang harus terjadi nanti, Bapak Ibu, di akhir zaman. Ya, si Lucifer akan mengaku seperti Tuhan, sehingga orang terperangkap, Bapak Ibu, menyembah manusia itu. Angka 66 itu, Bapak Ibu, dia akan bertakhta nanti di bait Allah, Bapak Ibu. Emang harus terjadi, tapi saya tidak tahu kapan waktunya.
Tapi sebelum ada waktunya, saudara jangan di antara satunya, ya kan? Jangan di antara satunya, ya kan? Jadi marilah kita saling menegur, Bapak Ibu, saling menasihati. Karena kita ini sama-sama saling ciptaan Tuhan. Ya, karena inilah sampai sinilah pembahasan saya. Semoga saudara saling merangkul. Dan terima kasih. Salam hormat dari saya. Tuhan Yesus berkati.